Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Fadila Putra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Pariwisata. Jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas 2 dengan mata kuliah Pendidikan Agama yang diajarkan oleh Bapak Abu Bakar Siddiq. Video ini bertemakan tentang sholat yang berjudul Sejarah Sholat. Sejarah sholat 5 waktu telah dikerjakan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sejarah diperintahkannya sholat 5 waktu berawal dari peristiwa Isra Miraj. Namun sejauh sebelum itu, ternyata para nabi telah sholat 5 waktu. Bahkan Nabi Adam telah mendirikan sholat subuh. Sholat adalah ibadah yang sangat penting. Perintah sholat termaktub dalam ayat-ayat Al-Quran. Sholat juga menjadi salah satu rukun Islam yang diwajibkan dikerjakan setiap muslim. Mengutip buku Dahsyatnya Dosa Meninggalkan Sholat, Wajib karya Ahmad Zaki El-Syafa, dijelaskan saking pentingnya sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai harus memanggil langsung Rasulullah SAW untuk bertemu dengannya dalam peristiwa Isra Miraj. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW menerima perintah sholat yang semula 50 waktu. Kemudian karena kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 50 waktu itu dikurangi menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Sejarah sholat para nabi sebelum Muhammad SAW merangkum buku Dahsyatnya Gerakan Sholat untuk Ibu dan Janin, bacaan wajib seluruh muslimah ketika hamil, oleh Ewa Molika. Disebutkan sejarah sholat yang dilakukan para nabi. Sejarah dan awal sholat 5 waktu yang dikerjakan Nabi sebelum SAW. Yang pertama ada sholat subuh. Manusia yang pertama melakukan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihi salam. Sholat ini didirikan saat Nabi Adam turun ke bumi untuk menjadi khalifah. Nabi Adam mengerjakan sholat 2 rakaat menjelang terbit fajar. Rakaat pertama sebagai tanda syukur karena terlepas dari kegelapan malam, sedangkan rakaat kedua sebagai tanda syukur atas datangnya siang. Yang kedua, sholat zuhur. Manusia pertama yang mengerjakan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sholat ini didirikan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor domba. Seruan itu datang waktu matahari tergelincir. Bersujudlah Nabi Ibrahim sebanyak 4 rakaat. Rakaat yang pertama adalah sebagai tanda syukur bagi penebusan. Rakaat kedua adalah tanda syukur atas kehilangannya kedukaan dari dirinya dan anaknya. Rakaat ketiga adalah sebagai tanda syukur atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rakaat yang keempat adalah sebagai tanda syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan tebusannya. Yang ketiga, sholat asar. Manusia yang pertama kali melakukan sholat asar adalah Nabi Yunus. Saat ia keluar dari perut ikan nun atau paus, ikan nun mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ke tepi pantai. Sedangkan waktu itu telah memasuki waktu asar. Tanda syukur Nabi Yunus ditunjukkan dengan mendirikan sholat 4 rakaat karena terhindar dari 4 kegelapan. Rakaat yang pertama yakni syukur atas kegelapan akibat kesalahan meninggalkan kaumnya. Rakaat kedua karena kegelapan malam dalam lautan. Rakaat ketiga karena kegelapan malam akibat berhari-harinya dan lamanya di dalam perut ikan nun. Dan rakaat yang keempat sebagai
tanda syukur karena terbebas dari kegelapan darah perut ikan nun. Yang keempat ada sholat maghrib. Manusia yang pertama kali mengerjakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihi salam. Sholat ini didirikan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari kejahilan dan kebodohan kaumnya. Sedangkan waktu itu telah terbenam matahari. Nabi Isa bersyukur dalam bersujud sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama untuk menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Rakaat kedua menafikan zina yang dituduhkan atas ibunya. Dan rakaat yang ketiga untuk meyakinkan kaum bahwa Tuhan itu hanya satu. Yang kelima, sholat Isya. Manusia pertama kali melakukan sholat Isya adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Nabi Musa tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian, sedangkan di dalam dadanya penuh dengan duka cita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan semua perasaan duka citanya pada waktu malam, dan Nabi Musa lantas melaksanakan sholat 4 rakaat sebagai tanda bersyukur. Rakaat yang pertama sebagai tanda duka cita terhadap istrinya. Rakaat yang kedua sebagai tanda duka cita terhadap Fir'aun. Yang ketiga sebagai tanda duka citanya terhadap saudara Harun. Dan yang keempat adalah sebagai tanda duka citanya terhadap anak Fir'aun.